Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan, apa yang mewakili Bapak Arvino Pramudianto SPMN selaku pengawas koperasi ahli muda. Yang kami hormati Penasehat Koperasi Karyawan Sejati, Ketua PPRPP BPRI Pasuruan, Dr. Haji Sugeng Pratito MPD, dan yang kami hormati Penasehat Bapak Rektor Universitas BGRI Miranggara, Bapak Dr. Cahyono MPD, yang kami hormati Bapak Pengurus Pengawas Koperasi Karyawan Sejati, serta yang kami hormati Bapak Ibu anggota Koperasi Kopkar Sejati. Pertama-tama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya maka kita bisa berkumpul pada hari ini di bulan puasa, bulan Ramadan, untuk menyelenggarakan rapat anggota tahunan 2023 pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024. Sebelumnya kami memohon maaf karena penyelenggaraan dari RAT ini tidak seperti biasanya, yang biasanya diselenggarakan di bulan Januari, Februari, tetapi pada saat ini kami menyelenggarakannya adalah di bulan Maret 2024. Semata-mata karena faktor Bapak Ibu dengan punya banyaknya agenda kegiatan, sehingga acara ini bisa terselenggara hari ini. Tapi tidak menyurutkan komitmen kami bahwa kami tetap untuk melaksanakan agenda RAT ini. Bapak Ibu, kami selaku pengurus koperasi dan pengawas mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu memenuhi undangan kami dalam penyelenggaraan RAT ini. Harapannya dengan penyelenggaraan RAT ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan agenda yang telah disiapkan dan bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat. Kami melaporkan juga kepada Dinas Koperasi bahwa penyelenggaraan RAT ini, kami melaporkan anggota koperasi adalah sejumlah 56 orang anggota, di mana pada 1 tahun belakang ini 1 anggota keluar, tetapi ada 1 anggota yang masuk. Jadi dalam 1 tahun masih tetap jumlah anggota sama dengan tahun 2022, 2023 adalah sejumlah 56 orang anggota. Dan izin kami melaporkan bahwa kami di Koperasi Karyawan Sejati ini kami aktif dalam mengikuti kegiatan pelatihan serta pembinaan yang diadakan oleh Dinas Koperasi. Seperti pembinaan dan pelatihan ini adalah yang pertama program pengawasan dan pemeriksaan koperasi, kemudian peningkatan pemahaman dan pengetahuan berkoperasian, serta pelatihan penyusunan RKP dan RAPBP tahun 2023. Dan kami juga sudah menyelesaikan syarat-syarat administrasi ketika kondisi koperasi kami itu harus dinyatakan sehat, ya. Dengan memenuhi syarat-syarat administrasi dan sudah melaporkan. Dan yang kedua, kami juga melaporkan bahwa koperasi kami adalah koperasi yang telah menindaklanjuti surat edaran dari Kemenkop nomor 7 tahun 2023 tentang pernyataan mandiri atau self-declare. Benar ya bahasa Indonesia ya? Self-declare, Pak ya? Sehingga koperasi kami ini dinyatakan sebagai koperasi mandiri dan tidak dinyatakan atau dikategorikan sebagai koperasi yang sifatnya terbuka atau open loop, di mana nanti kalau misalnya open loop ini pengawasan, pengaturan serta perizinannya adalah terletak pada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Semua ini adalah berkat juga bimbingan
dan binaan dari Dinas Koperasi serta kerjasama dari tim pengurus dan pengawas koperasi serta arahan dari para penasehat. Saya ucapkan terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini yang perlu saya sampaikan dalam RAT ini, kami selaku pengurus dan pengawas menyampaikan bahwa kepengurusan kami di periode ini akan berakhir. Nah, nanti di saat pelaksanaan RAT ini kami akan melakukan sebuah perubahan kepengurusan nanti dengan harapannya mendapatkan masukan penasihat dari penasehat serta dari Dinas Koperasi sehingga akan terbentuk kepengurusan baru. Nanti ini kita akan mencoba akan kita tawarkan pada anggota juga. Kami menyadari bahwa kami selaku pengurus serta pengawas menyadari bahwa dalam mengelola koperasi ini tentu masih ada kelemahan. Tetapi bentuk wujud komitmen kami dari para pengurus serta pengawas mengharapkan bahwa koperasi ini bisa lebih maju. Semata-mata adalah karena ingin mendapatkan bimbingan dari Dinas Koperasi, arahan dan masukan dari para penasehat, serta komitmen dari para pengurus dan pengawas. Jadi itu saja yang perlu kami sampaikan dan perlu kami laporkan. Saya mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua Koperasi. Untuk sambutan yang kedua, sambutan dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM atau yang mewakili kepada Bapak Albino, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita lihat puji dan yang mana atas rahmat dan istirahat kita semua sehingga kita dapat berkumpul di aula Bapak yang baru ini karena bahagia nantinya. Oke, bahagia. Pulang kepada satu. Amin. Ya, saya hormati Bapak Rektor Universitas Suliwara, dan saya hormati Pak Swedat dari Sejati dan pengurus pengawas koperasi yang saya hormati serta anggota koperasi karyawan Sejati Universitas Suliwara yang bahagia, soalnya itu tadi SHU. Permintaan maaf dari Bapak Kepala Dinas Koperasi maupun Bapak Kabid tidak bisa hadir karena pada hari dan jam yang sama ada 4 koperasi yang melaksanakan RAP di pagi ini, jamnya sama, jam 9 semua. Jadi dari kami Bapak Kadis dan Bapak Kabid menghadiri yang lainnya dan saya sendiri disuruh untuk hadir di RAT Komkar Sejati Universitas Suliwara. Saya ucapkan terima kasih kepada pengurus maupun pengawas yang mana sudah mau melaksanakan RAT untuk buku tahun 2023 ini secara tepat waktu walaupun mepet. Dikatakan tepat waktu itu adalah mulai Januari sampai bulan Maret. Nah, itu untuk koperasi yang primer. Sedangkan untuk koperasi yang sekunder yaitu bulan Juni sampai bulan April sampai
Juni itu sekunder. Biasanya koperasi sejati ini Januari, nggak tahu kok dulunya, nggak tahu karena kesibukan masing-masing. Tapi kalau sudah menjadi tanggung jawabnya dalam mengurus koperasi, kewajibannya adalah melaporkan pengurusannya di tahun belakang kepada anggotanya. Itu kewajibannya dan dilaporkan kepada dinas. Dan koperasi sejati ini 41 dari 121 koperasi aktif yang melaksanakan RAT. Jadi masih separuh, sudah separuh 41. Saat ini di Januari itu urutan nomor 3. Sehingga nanti tahun ke depan bagi pengurus yang baru jangan sampai kelewat bulan Maret. Kalau bisa tanggal 1 Januari sudah melaksanakan RAT. Apa yang disampaikan Bimia tadi tentang adanya permen tentang perkoperasian tentang pernyataan siap declare nomor 7 tahun 2023, yaitu pernyataan mandiri di mana kemarin sudah pengurus pengarah sudah hadir di dinas kami untuk menyatakan bahwasanya koperasi sejati ini adalah koperasi yang close loop. Close loop yaitu tidak melayani di luar anggota. Nah, ranahnya nanti bimbingannya atau pengawasnya dari kementerian maupun kabupaten kota. Kalau open loop itu adalah ranahnya nanti OJK yang mengawasi. Kalau dinas hanya tentang lembaganya aja. Kalau perputaran keuangan OJK yang mengawasi. Jadi setiap bulan dengan dipantau terus. Sedangkan BPR sekarang sudah kalang kabut, banyak yang berganti menjadi koperasi juga BPR. Karena ya itu tadi 1 bulan sekali didatangi. Itu pun katanya galak, nggak tahu saya juga. Cerita-ceritanya BPR sekarang beralih menjadi koperasi itu OJK itu galak minta ampun. Sedangkan kalau kita galak, ya saya dinas koperasi nanti tidak ada. Koperasinya pada berubah. Dan untuk yang kedua adalah terkait perizinan. Perizinan di Permenkop tentang perizinan nomor 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam, kami harapkan koperasi sejati ini untuk mengurus izin usahanya. Tapi NIB sudah ada belum? Nah, harus punya NIB, harus punya NIB. Semua harus koperasi harus punya NIB. Kalau yang ada usaha lainnya seperti perdagangan ataupun distributor apa, bisa dibuat dulu. Untuk izin usahanya simpan pinjam, rapi, lama atau ruwet, tak ampun. Yang berhasil berapa belum ada ya? Soalnya harus go AML sama PP. Go AML itu di PPATK, ada beberapa pernyataan sendiri, sertifikasi ya, kompetensi juga, ada kompetensi. Kemarin sudah ada mas ya? Belum, bukan diikuti. Nah, kasihan. Enak kemarin harusnya. Jadi pengawas dan pengurus itu kemarin kami mengadakan sertifikasi tentang pengawasan, tentang SKKN ini. Kita
untuk teorinya kita free, kita yang mengadakan, tapi cuma untuk ujiannya 3 juta satu orang. Nah itu syaratnya di izin usaha itu ada di situ nanti, bahwasanya pengurus ataupun pengawas koperasi harus mempunyai sertifikat keterampilan. Insya Allah tahun ini kita juga akan mengadakan lagi untuk sertifikat bagi pengawas. Nah, kalau tidak ada biaya bisa dipakai dana pendidikan. Nah, toh kalau sudah didanai sama koperasi, ya panjenengan yang sudah lolos, ya jangan keluar dari koperasi, terus ikut koperasi lain. Jangan yang biaya kan koperasi sejati, itu pesan saya. Tapi kalau sudah dikeluarkan dari koperasi sejati, mungkin ke urusan itu anggota penasihat. Dan kemarin saya dari tenaga pendamping bahwasanya untuk badan hukum koperasi yang simpang-siur kemarin mempunyai badan hukum baru, cuma belum sah karena nggak ada notarisnya. Sedangkan koperasi sejati ini sampun ada badan hukum yang nggak tahu punya atau sudah hilang. Kami juga nggak tahu. Kemarin kami juga membawakan buku salinan di badan hukum kami, juga ada buku salinan. Nggak tahu kamu sudah fotokopi kayak kemarin. Dan kalau toh mau PAD dalam artian perubahan anggaran dasar, kami siap membantu dalam artian untuk koordinasi dalam perubahan anggaran dasar. Itu harus dirapatkan sama anggota apa aja yang perlu diganti, apa aja pasal-pasal yang harus diganti juga. Kami ada tenaga pendamping siap mendampingi, dan toh kalau ada notaris, kami ada 5, yang 1 sudah meninggal, itu Pak Eko, itu yang mempunyai NPAK, notaris coba ke koperasi. Yang 1 lagi itu Bu Dinike, Bu Rizka, Bu Risa, 1 lagi lupa saya, masih ada 4. Itu pun toh nanti biayanya namanya juga seperti dokter ya. Dokter itu kan setiap periksa ada yang murah, juga ada yang mahal. Tetapi insya Allah kami siap untuk menegokan. Nanti estimasinya adalah 3,5 sampai 5. Gitu. Nanti bisa tetap kami membantu dalam artian ya sering-sering koordinasi kepada kami biar lancar, dan artian apa aja yang perlu sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Di tahun ini itu ada Permenkop tahun 8/2023 tentang tata cara pembuatan laporan RAT yang terbaru, tapi lebih simpel. Cuman kami juga belum mendapatkan pelatihan, tapi tahun ini Dinas Koperasi mau mengundang ahli dalam artian narasumber yang sudah paham tentang Permenkop tersebut untuk melatih
pengurus maupun pengawas di Koperasi Kota Pasuruan ini untuk membuat buku laporan yang terbaru itu catatannya. Nanti semoga Koperasi Karya Sejati ini bisa datang untuk mengikuti pelatihan tersebut. Kemarin di tahun 2023 Koperasi Sejati ini kami ikutkan dalam penilaian atau pemeringkatan koperasi. Pemeringkatan koperasi itu dilaksanakan 2 tahun sekali, meliputi tata kelola, keuangan maupun kelembagaan, organisasi, ada 4 item dan mendapatkan nilai sebesar 851 dengan predikat cukup berkualitas. Dengan juga terus semoga yang berpat bisa berkualitas, karena ada 4 kategori kan, berkualitas, cukup berkualitas, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Nanti Mas Bayu sertifikatnya nanti dikasihkan pengurus buat kenang-kenangan. Semoga masa depan baik lagi, nilainya 1000 gitu ya. Amin. Menggelek susu ya betul. Kami dari Dinas Koperasi mengucapkan terima kasih telah melaksanakan RAT tahun 2023 dengan tepat waktu. Semoga dapat nanti rapatnya memberikan kemajuan lagi pada Koperasi Karya Sejati ini dan membuka usaha baru selain simpan pinjam. Soalnya simpan pinjam tok niku putere kedangan Bu Bapak. Akeh sing pinjem gak ono sing simpan. Nah itu. Kalau pinjam banyak, kalau simpan monggo, nabung pun boleh kok di koperasi, nabung boleh selama pengurus itu amanah. Nah untuk ini kan nabung mana suka namanya, tabungan mana suka, 10.000, 20.000, 30.000, betul apa? Nanti perputarannya buat SHU-nya lebih banyak lagi nanti dapatnya. Daripada di bank, panjenengan nyimpan madah kelok. Kalau di sini kan boten. Nanti dibandingkan lagi SHU. Semoga nanti pengurus yang baru bisa membuat ide-ide kreatif lagi atau usaha-usaha baru lagi. Eman, kalau hanya simpan pinjam aja saya eman. Monggo dilihat di badan hukumnya usaha apa yang bisa dimasukkan. Kalau PAD ya jadi PAD untuk barang dasar nanti. Usaha apa yang bisa dilakukan di universitas yang megah ini, cintanya Kota Pasuruan ini. Kami dinas iman kalau hanya menjalankan usaha simpan pinjam aja, karena perputarannya tidak bisa cepat. Sekian, demikian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebelah-sebelahnya. Selamat menjalankan RAT, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bino. Sebenarnya kemarin di sertifikasi kompetensi itu kami tarik ulur Pak Bino. Pengen ikut, tapi di eman-eman uang pendidikannya, pelatihan, pendidikan, sosial sama dana. Di eman-eman mau ikut 3 juta sekian itu kami tarik ulur. Mudah-mudahan ini ikut karena menjadi syarat tadi itu. Untuk acara berikutnya, panggilan yang ketiga,
sambutan dari penasehat Bapak Dr. Haji Sulun Pradipto MPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Pradipto selaku penasihat Koperasi Santri, yang saya hormati Pak Vino dan Pak Bupati dari Dinas Koperasi Kota Pasuruan, segenap pengurus, pengawas dan semua anggota Koperasi Sejati Udara yang berbahagia. Saya menyampaikan singkat saja. Yang pertama, menyampaikan terima kasih kepada Dinas Koperasi melalui Pak Vino dan Pak Bayu yang telah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Koperasi Sejati Udara ini, sehingga koperasi ini sampai hari ini eksis, bahkan mendapatkan predikat cukup berkualitas. Atas prestasi itu juga kami ingin menyampaikan selamat kepada segenap pengurus, pengawas dan para anggota koperasi karyawan Sejati Udara. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan pengawas yang telah menunjukkan kinerjanya, yang menurut saya termasuk luar biasa. Jadi kalau Pak Vino tadi menyebut cukup berkualitas, kondisi di lapangan memang seperti itu, Pak. Waktu saya itu, kalau saya compare antara situasi lapangan dengan statusnya, kayaknya cukup berkualitas, mendekati berkualitas itu, Pak. Jadi sekornya mendekati berkualitas. Karena saya lihat sendiri bagaimana teman-teman pengurus ini melayani anggota, khususnya dalam proses pinjam dan meminjam. Ada yang pinjam dan ada yang meminjam. Sama ada yang pinjam dan ada yang Minjam. Dua-dua ya. Oleh karena itu, Bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu anggota koperasi, melihat kinerja pengurus, saya kira layaklah kalau kepengurusan Koperasi Karyawan Sejati ini dilanjutkan berpanjang 2 periode. selama tidak bertentangan dengan ADART. Saya mendengar selentingan bahwa ADART-nya menyebutkan kepengurusan itu 5 tahun. 5 tahun. Jika memang itu iya, dan nanti tolong anggota nanti bisa mencermati bersama. Kalau memang di ADART yang menyebutkan kepengurusan masa jabatannya 5 tahun, untuk dipertimbangkan saran kami diperpanjang kepengurusan yang ada. Tidak sesuai dengan ADART ini. Tentu untuk pengawas yang biasanya harus ada rolling, satu orang, ada 2 orang pengawas, yang satu tetap, yang satu bisa direkrut. Hari ini kayaknya pengawas satunya tidak hadir ya. Oh, sudah kuliah. Kuliah daring. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, saya melihat antusiasme teman-teman untuk rapat RAT hari ini sangat besar. Saya hitung kurang lebih ada 32 orang dari 50 anggota. Artinya ini sudah sangat memenuhi quorum, dan ini bukti bahwa Bapak Ibu antusias mengikuti rapat anggota hari ini. Ya mudah-mudahan bukan semata-mata karena S1, tapi karena rasa tanggung jawab kita bersama atas Koperasi Karyawan
kita kembangkan dan kita besarkan bersama. Itu sebagai komitmen kita semua, Bapak Ibu, sebagai anggota, sebagai pengurus maupun sebagai penasihat. Mari kita besarkan bersama-sama operasi karyawan kita. Adapun peluang yang akan datang, bisa itu masih ada banyak ditransfer peluang itu tadi dibicarakan virtual account ya. Itu bisa dalam dicoba ya, bisa lewat waktu bank, yang banking tidak bisa. lama lagi dan sudah dimulai sebetulnya. Kita punya pusat inkubasi bisnis apa itu tidak bersama dan kewirausahaan ya, yang berbentuk badan usaha PT yang di dalamnya itu kepengurusannya atau struktur organisasinya itu salah satu pemiliknya, pemegang sahamnya itu dari koperasi karyawan sejati. Nah, memang saat ini belum menghasilkan laba atau tepatnya belum beroperasi yang menghasilkan keuntungan. Tapi kita berharap dari rencana yang sudah disampaikan oleh Direktur PT Pitku, sehingga dalam Bu Ayu Putri, itu kami melihat bahwa peluang ke depan PT Pitku itu akan memiliki peluang untuk menghasilkan sejumlah produk. Maka barangkali kalau memang nanti ini akan menghasilkan sesuatu, bisa bermanfaat untuk pengembangan operasi. Nah, itu tentu mimpi besarnya begitu menurut yang mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang penting bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat melaksanakan rapat anggota tahunan tahun 2024. Mudah-mudahan koperasi karyawan sejati ini semakin besar, semakin berkembang, dan semua pengurus, pengawas dan anggotanya bisa tersenyum berkembang. Ada senyum yang mengembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk acara sambutan yang keempat, sambutan dari penasehat Bapak Dr. Haji Sugeng Pratikto ini, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Ketua dari Dinas Koperasi Kota Baturan, termasuk Bapak Rektor, Bapak Pengurus Koperasi Ketoro ning waktu itu Pak. Nek tenan betul ketoro. dan seluruh anggota yang hadir. Kita bersyukur hari ini bisa hadir di sini dalam suasana bulan puasa sehingga mirip Perbesar SHU. bukan nggak tahu, memang disengaja barangkali ya. Tabarnya biasanya menurut laporan yang rekam di Dinas Koperasi itu Januari Februari sudah diselenggarakan, ini kok Maret nunggu bulan Ramadan supaya mendapat berkahnya Ramadan. Jika nanti berkembang bila namanya koperasi karyawan sejati, yang tidak sejati tidak jadi anggota, atau yang merasa tidak sejati sebagai karyawan itu ternyata tidak mendaftar menjadi anggota. Untuk membuktikan bahwa karyawan sejati harus menjadi anggota koperasi sejati. Ini karena ada jumlah anggotanya berapa? 56.
berarti kan masih ada 30-an yang belum menjadi anggota. Nah itu ya dipertanyakan kesejatiannya sebagai karyawan dari Unimaran. Kalau yang sudah terdaftar jelas sudah karyawan sejati, sudah terbukti. Saya ucapkan selamat atas prestasinya tadi, menyambung yang sampaikan Pak Rektor, sudah mendapatkan nilai 800 berapa Pak? 51. Artinya yang diraih itu sudah cukup tinggi sehingga nilainya cukup apa tadi? Berkualitas, cukup berkualitas. Urutan kedua dari atasnya. Kalau kriterianya ada 4, kriteria ada 4 itu berkualitas, cukup kualitas, kemudian dalam pengawasan khusus enak sing itu kalau yang pengawasan khusus itu perlu dokter spesialis ya, karena ada penyakit khususnya. Ya, itu prestasi yang perlu kita banggakan dan kita akui bersama bahwa kelanjutan nanti juga harus lebih baik lagi. Memang sengaja skornya ditambah sedikit-sedikit supaya ada kenaikan. Nanti kalau sudah mentok nggak bisa naik lagi, karena kalau sudah mentok kemungkinannya adalah turun. Itu teorinya begitu. Sehingga nanti pengurus-pengurus yang akan datang itu bebannya sebetulnya berat, karena untuk mengangkat lebih tinggi lagi itu kan sulit, karena skornya sudah sangat tinggi. Itu Bapak sekalian yang kami hormati terkait dengan pengakuan bukan pengakuan dosa ini, pengakuan atas masa baktinya, merasa masa baktinya sudah selesai. Nah, ketika konsultasi dengan saya di ruangan saya, kok 2 tahun? Kok 2 tahun? Kemungkinannya bisa dipilih kembali atau diperpanjang. Nah, semua itu harus ada dasarnya. Sehingga kami sarankan ubah dulu ADART-nya. Kalau mau ubah ADART ya jangan hanya yang kaitannya dengan masa bakti, yang lain-lain. Misalnya jenis koperasinya itu koperasi apa? Apakah koperasi simpan pinjam atau serba usaha? Kalau sudah serba usaha kan sudah berpeluang untuk itu tadi yang disarankan buka usaha yang lain. Karena ada potensi untuk bisa membuka yang lain. Nah, ternyata 2 tahunan itu juga nggak ada dasarnya yang lalu itu. Pokoknya kebiasaan dasarnya. Nggak tahu nilainya berapa itu kalau kebiasaan. Kebiasaan disepakati atau memang nggak mau panjang-panjang. Nggak panjang-panjang. Memberikan kesempatan kepada yang lain. Nah, kemudian pengurus melangkah, saya sarankan juga konsultasi kepada dinas. Nah, dicarikan ternyata ada ADART-nya yang bunyinya 5 tahun. Nah, kalau 5 tahun, dasarnya 5 tahun, berarti ini kan tinggal menyesuaikan saja. Dan itu pun perlu disepakati supaya sama-sama enak. Yang dicarikan sama-sama enak. Kalau saya enak, situ tidak enak kan repot nanti ya.
Ya harus betul Pak ya. Harus sama-sama ya Pak. Budian belum. Ngerti maksudnya Budian? Kok enggak tahu? Ya, memang SKS-nya belum mencukupi tadi. Jadi tidak tahu arah pembicaraan. Maksudnya itu tadi kaitannya dengan masalah bakti. Kalau dasar hukumnya yang dipakai ADART itu 5 tahun, maka disepakati saja. Saran kami disepakati saja untuk berlanjut. Nah itu sekalian, ada kembali kesepakatan. Kalau semua masa baktinya itu bareng-bareng habis, kemudian semua bareng-bareng tidak mau dipilih kembali, itu nanti koperasi keberlanjutannya jadi persoalan belakangan. Semuanya akan berangkat dari nol. Itu yang repot. Kalau misalnya ditambah 3 tahunan yang 3 tahun lagi yang akan datang sesuai dengan ADART, maka 3 tahun yang akan datang itu akan ada persoalan turun bareng-bareng. Ya. Kemudian bareng-bareng sepakat nggak mau dipilih. Wah itu jadi persoalan koperasi. Oleh karena itu saya menyarankan kalau ini ada tambahan masa bakti, di antara pengurus dan pengawas itu ada yang masa baktinya tidak ditambah 3 tahun, tapi ditambah 2 tahun. Ditambah 2 tahun. Nah setelah itu 5 tahunan terus semua. Misalnya yang kalau ketua pengurusnya itu ditambah 3 tahun, maka ketua pengawasnya ditambah 2 tahun. Ya, yang pengurus tambah 3 tahun, ketua pengawas ditambah 2 tahun. Ini usulan saja, sarannya. Kemudian yang sekretaris bendahara ditambah 2 tahun. Ya, langsung ditambah 2 tahun. Anggota pengawas ditambah 2 tahun. Setelah itu begitu berakhir 2 tahun yang akan datang, diadakan pemilihan untuk sekretaris dan bendahara dan ketua pengawas yang masa baktinya 5 tahun itu yang akan datang. Untuk ini sebagai stand awal itu perlu disepakati. Kalau nanti itu disepakati, nanti akan ketika pergantian itu tidak semuanya baru. Tidak semuanya orang baru. Ada yang masih pengurus yang definitif yang sedang bertugas. Nah itu sekalian, koperasi dengan persyaratan administrasi tadi memang perlu segera dilengkapi untuk ya menyempurnakan sebagai sebuah organisasi. Kita memang masih terbatas dengan ruang. Sepanjang unit usahanya itu unit usaha simpan pinjam, maka tidak dibutuhkan tempat yang pelayanan yang khusus. Bisa di mana saja bisa terjadi, asal suka sama suka, sama-sama rela. Artinya sepakat mau ketemu di mana untuk bertransaksi itu, serah terima. Kalau misalnya mau membuka usaha, ya tentunya yang unit usaha yang bukan simpan pinjam di luar itu, kalau bisa di luar kampus, sehingga jangkauan pasarnya itu lebih luas. Disitulah kita ditantang untuk melakukan kegiatan usaha yang memang pasarnya adalah pasar persaingan sempurna, pasar bebas itu.
kita akan ketemu dengan masyarakat yang luas dengan banyak penjual dan ketemu juga banyak pembeli. Nah itu kita ditantang untuk ke sana. Kasihnya mati lah. Berarti jadi remote-nya mati. ini masih nyala gitu. Mau panas jalur ini katanya. Ibu sekalian, dari pertumbuhan kredit yang disalurkan asetnya, alhamdulillah berkembang terus. Nah, begitu berkembang ini menggambarkan ada dinamika yang positif. Dan kami sarankan kalau tadi pengurusnya sudah teruji dengan penilaian dari Dinas Koperasi juga sampai level yang ketiga dari 4 level, maka kami sarankan untuk bisa dilanjutkan ke pengurusannya. Tidak perlu repot-repot bikin kartu-kartu pemilihan. Kami sarankan untuk dilanjutkan. Barangkali itu apa yang perlu saya sampaikan. Kita punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sugeng dan Bapak Daryono sebagai penasihat kami. Terima kasih masukannya. Untuk acara berikutnya yaitu penyerahan sertifikat dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan kepada Ibu Ketua Koperasi Karyawan Jati, Ibu Yulia, kami persilakan. Kalau difoto ini diabadikan investasi. Kurang negatif. Saya izin menambahkan ini pernyataan ini yang menilai bukan kami yang substansi, yang semua sesuai dengan aturan yang pokok, yaitu adalah tim penilai dari eksternal dinas, dan kami bekerjasama dengan KJK dan Mainau untuk menilai yang sudah profesional, tingkat nasional dia menilai di koperasi di Kota Pasuruan. Apa yang disampaikan oleh Pak Penasihat Bapak Sugeng bahwasanya sesuai dengan badan hukum di Golkar Sejati ini adalah untuk pengurusan itu adalah 5 tahun. Ada dananya keluar dulu kami juga kecolongan untuk 5 tahun. Saya kira sudah paham. Kami juga kaget kemarin 2 tahun dan sebenarnya kami lihat di badan hukumnya 5 tahun. Kami juga mohon maaf dan apa yang dinyatakan Bapak saya Bapak Sugeng bahwasanya untuk kepengurusan pengurus maupun pengawas sekretaris ketua sekretaris bendahara itu baterai. Oh, mau baterai.